Assalamualaikum dulur. Ya, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan berkeliling sekitaran kota Kediri di pagi hari ini sambil membahas situasi terkini, apa aja sih masalah, apa aja sih problema yang dihadapi Kediri saat ini. Ada hal-hal yang ada di Kediri, nanti kita akan ulas semuanya sambil berkeliling. Oke, sebelum lanjut menonton, buat teman-teman yang baru gabung dengan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Jangan lupa pula klik notifikasi loncengnya juga, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya mulai dari Gor Joyoboyo ya, karena di sini udah hari kedua perpanjangan PPKM yang kemarin rencananya tanggal 25 diundur sampai 8 Februari atau 2 pekan 2 minggu ya. Jadi suasana PPKM masih terasa, banyak pekerja yang 75% emang bekerja di rumah, jadi mereka bisa menghabiskan waktu untuk berolahraga. Dilihat dari sini banyak yang jogging, berolahraga santai, sepedahan, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, di gor suasananya seperti ini ya sekarang. Agak sepi, lengang, emang bangunan-bangunan liar udah dibersihkan. Pedagang kaki lima pun kalau malam udah dipindah, jadi nggak di sekitar gor ini. Gor ini udah ditutup buat dari PKL. Ya, Kediri ikut melaksanakan PPKM ya. Jadi ada perpanjangan sampai tanggal 8 Februari. Itu tujuannya apa sih? Kenapa sih kok tetap ikut PPKM, ikut perpanjangan sesuai dengan Jawa Bali, padahal Kediri kan tidak wajib, kan ada 15 daerah yang wajib PPKM. Karena Kediri sendiri menyadari bahwa tingkat penyakit COVID ini kasusnya masih tinggi dan banyak dari ruang isolasi, dari segi penurunan angkanya, penurunan pasien yang aktif, tingkat kesembuhannya juga meningkat. Jadi lebih baik ikut diperpanjang agar segera normal. Kabar baiknya tadi kemarin itu udah ada vaksin yang sampai disiarkan di Radio Andika ya. Vaksin Sinovac itu udah sampai di Kediri, satu box yang kemarin disiarkan di Radio Andika. Ya, harapannya walaupun cuma beberapa dulu mungkin yang divaksin, segera vaksinasi itu segera berjalan lancar, bisa memberikan dampak kesembuhan. Kediri juga lagi gentol-gentolnya melaksanakan gender pesen. Gender pesen itu apa sih? Yaitu gerakan donor plasma konvalesen. Jadi bagi teman-teman yang dulu terkena COVID-19, udah terpapar COVID dan berhasil sembuh, mereka memiliki imun yang lebih tinggi. Jadi diharapkan ikut berpartisipasi. Tadi udah pelaksanaan di Rumah Sakit Gambiran. Pasti jadi bersama dengan PMI donor plasma ya, plasma darah ya. Nah, saya berjalan udah keluar dari area gor, sekarang menelusuri jalan menuju perempatan Muneng. Ya, plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien COVID-19 yang telah sembuh. Jadi emang tidak semua orang bisa mendonorkan plasma, donor plasma untuk pasien. Ada beberapa tahapan. Memang syarat pertama adalah pernah didiagnosa COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh dengan membuktikan hasil negatif pemeriksaan RT-PCR COVID-19. Yang kedua, diutamakan laki-laki berusia minimal 18 sampai 60 tahun, berat badan minimal 55 kg. Apabila wanita, syaratnya belum pernah hamil.
Selanjutnya tekanan darah juga dikontrol dulu antara 90 sampai 160 mmHg. Diastole 60 sampai 100 mmHg. Tidak memiliki faktor penyakit jantung, diabetes, hipertensi dan lain-lain sesuai dengan protokol penyiapan plasma konvalensi. Tidak lagi mempunyai gejala dalam waktu 14 hari sebelum donor plasma. Jadi emang ada syarat-syarat tertentu, tidak menerima transfusi darah. Jadi emang murni dari antibodi yang ditimbulkan dari kesembuhan dari COVID itu. Tidak lebih dari 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari gejala COVID-19. Itu syarat-syarat emang buat teman-teman yang mungkin sudah sembuh bisa berpartisipasi lah, ikut membantu lingkungan kita agar juga cepat sembuh dari paparan COVID-19. Ini tadi kemarin udah ada donoran di bersama PMI Kota Kediri ya. Sekarang saya menuju terminal Kediri. Suasana pagi hari seperti ini ya, sepi, lengang. Memang orang yang bekerja di kantor itu hanya 25% dan lainnya adalah kerja di rumah 75%. Dan tapi ada satu lagi untuk meningkatkan ekonomi agar tidak terjadi PHK, waktu jam tutup yang biasanya dulu waktu pertama PPKM itu pembatasan kegiatan masyarakat tuh jam 7 malam diundur jadi jam 8 malam. Jadi agak diperpanjang 8 jam, harapannya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Buat teman-teman yang buka kedai, warung, tetap ingat patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa juga kalau bisa layanan take away atau pesan bungkus biar tidak ada kerumunan. Ya, sekarang sebelah ini udah perempatan depannya terminal Kediri ya, terlihat sepi ya. Memang jarang pemudik, hanya lalu lalang kendaraan sekitar. Ini ada depan bak sampah yang ngirim sampah dan banyak di KLH membersihkan. Oh ya, ingat lagi ya, ini musim penghujan, takutnya ada angin ribut dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau seandainya musim penghujan, tolong berteduh dulu karena apa? Banyak pohon-pohon yang udah terlalu rindang, takutnya kena angin itu patah dahannya. Jadi kalau bisa untuk lingkungan segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup di KLH atau petugas terkait atau mungkin kepada pengurus lingkungan atau RT RW agar segera melaporkan biar dilakukan penebangan oleh pihak di KLH. Ini jalan sekitar Lirboyo ya, menuju Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo mau ke arah Sukorame. Emang suasana pagi sepi, hanya lalu lalang kendaraan lokal, mungkin orang yang berangkat ke pasar dan lain sebagainya jarang. Biasanya kalau hari normal emang ramai kendaraan itu, lajunya cepet-cepet karena ngejar jam, kelihatan lebih longgar. Ya, buat teman-teman, mari kita bersama-sama jaga lingkungan kita. Seandainya ada tamu mungkin dari luar kota, atau tolong bisa laporkan kepada pengurus RT atau pengurus lingkungan setempat biar diterapkan di rumah saja dulu lah 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena imun di 14 hari itu akan membentuk imun tubuh sehingga bisa membuat antisipasi badan kita itu lebih fit dan seandainya terpapar virus pun bisa virus itu agak melemah. Sebelah kanan saya Pondok Lirboyo ya, Pondok Lirboyo. Buat teman-teman, seandainya emang tidak ada keperluan bisa di rumah saja. Seandainya emang tetap beraktivitas seperti biasa, tolong tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Kemarin ada request tentang
MP3 Jaranon udah, sejarah Kediri udah, buat yang bandara udah. Nanti kalau ada pelaksanaan lagi, katanya pihak bandara itu bulan Maret atau April itu mulai pengecoran bandara, nanti akan kami liput lagi. Untuk tol ini masih sebagian pembebasan lahan, bagian masih menunggu persetujuan atau penentuan lokasi dari gubernur. Nanti kalau udah pelaksanaan nanti akan kami ulas kembali. Mungkin buat teman-teman ada kritik, saran, usul bisa langsung cantumkan ke kolom komentar ya. Ini di sekitaran Sukorame kondisinya seperti ini ya. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil berjalan menikmati suasana pagi Kediri ya. Suasananya sejuk. Emang ini jalur provinsi, jalur antar kota ya. Ini jalur bis. Ini banyak kendaraan truk. Ya buat teman-teman, tolong tetap jaga diri, jaga keluarga kita. Karena apa? Kalau jangan sampai ada kerumunan lah. Takutnya apa? Memang kalau seandainya tubuh kita memiliki daya tahan tubuh yang kuat, belum tentu orang-orang sekitar kita tahan tubuhnya itu seperti kita. Jadi saling menjaga lah. Ibaratnya seandainya orang-orang sekitar kita punya daya tahan tubuh kuat, kita pulang ke rumah ketemu orang tua kita, ketemu anak-anak kita, nanti kita terpapar, kita nggak ada efeknya, tapi anak-anak kita atau orang tua kita yang memiliki penyakit bawaan bisa berbahaya, berdampak buruk. Karena apa? Musuh kita itu barang yang tidak terlihat. Virus ini tidak terlihat, dan jangan pernah kendor karena virus ini belum selesai. Kalau virus ini berkembang terus, takutnya bermutasi menimbulkan virus baru. Mari kita sama-sama. Oh iya, tadi kemarin tuh ada yang komen, ini udah 1 tahun loh mas, kok suruh sabar terus. Emang ini udah 1 tahun, tapi terus kita bisa apa? Kalau kita bandel seenak kita sendiri, virus ini nggak akan selesai bro. Kalau kita seenaknya sendiri, virus ini malah semakin meluas, dan nggak akan ada izin untuk acara hiburan, untuk pasar malam dan lain sebagainya. Makin sulit. Pemerintah itu menekan kita agar kita sadar, peduli dengan lingkungan. Ya, yang mungkin kerjaannya terhenti karena adanya virus ini seperti pementasan wayang, jaranan, kita cari alternatif lain bro. Kita cari kerjaan lain yang mungkin bisa digunakan untuk kita bertahan seandainya nanti normal, kita kembali lagi ke pekerjaan yang lama. Ya nggak ada pilihan bro, hari ini kita harus patuhi pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Karena apa? Ini untuk kepentingan kita bersama. Dan jangan sampai kita gampang termakan berita-berita hoak. Banyak yang buat berita ini, berita bantuan ini, berita ini. Tolong kita klarifikasikan dulu, jangan gampang menyebarkan. Takutnya berita itu emang nggak benar, kita akan dapat petakannya karena ada pasalnya itu. Ya ini lepas jalan veteran ya, menuju Bundaran Sekartaji. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol bahas, mungkin ada yang tanya-tanya, bisa langsung cantumkan ke kolom komentar. Ini sekitaran Sekartaji Bundaran, masih ditutup ya Taman Sekartaji, jadi tidak ada kerumunan, dilarang ada kerumunan. Kondisinya hanya kendaraan sepeda, mobil berlalu lalang mencukup. Ini yang bekerja ke pasar ya ke pasar. Ya kita harapannya di pertengahan tahun ini masalah ini selesai lah, COVID ini sudahlah selesai, vaksinasi bisa berjalan dengan lancar, semua masyarakat dengan penuh kesadaran melaksanakan protokol kesehatan. Mungkin yang buka lapak kaki 5 dan lain sebagainya tetap mematuhi protokol kesehatan, menyiapkan jarak antara pembeli satu dan pembeli lain, dan melaksanakan layanan take away atau pesan bungkus, bisa juga pesan antar. Ini di Jembatan Brawijaya ya, suasana paginya wah, langitnya mendukung banget.
Ya harapannya langit ini bisa memberikan harapan lah buat kita semua. Langit cerah ini harapan baru, semoga wabah ini semakin selesai beres, kita bisa bekerja seperti semula, kita bisa menjalani rutinitas seperti semula. Tapi sementara patuhi protokol kesehatan bro, pakai masker bro, rajin mencuci tangan, yang terpenting jaga jarak, awasi lingkungan kita. Jangan sampai ada pendatang dari luar yang bebas langsung ngerumpi di sana tanpa dia ada isolasi mandiri dulu. Kalau bisa harus menunjukkan surat rapid antigen biar kita sendiri merasa nyaman. Ini sebelah kanan saya kantor pos ya. Kita menuju Jalan Diponegoro. Ini PPKM diperpanjang sampai tanggal 8 dan semoga setelah tanggal 8 ini untuk presentasi orang yang terpapar Covid semakin berkurang dan orang yang sudah terpapar Covid bisa menunjukkan angka-angka kesembuhan. Jangan lupa buat diri kita sendiri, kita harus rajin-rajin mengecek seandainya ada gejala-gejala flu, pilek, atau mungkin ada yang mati rasa, jadi mati penciuman, jadi daya ciumnya berkurang atau daya perasanya berkurang, silahkan langsung laporkan ke petugas kesehatan. Itu untuk melindungi keluarga kita juga. Kalau kita emang virus ini bukan bukan aib, kita nggak apa-apa, kita ngaku, kita nanti isolasi sendiri mandiri di rumah. Itu juga untuk melindungi keluarga kita biar tidak meluas, agar kita pun segera sembuh. Sebelah kanan saya perpustakaan ya, kalau lurus itu ada gedung Hypermart atau Kediri Town Square. Kita menuju Jalan Basuki Rahmat di sekitaran Balai Kota. Tolong seandainya ada yang terkena atau merasakan gejalanya bisa melaporkan ke petugas RT setempat. Nanti bisa pihak petugas RT melaporkan ke Babinsa, Babkamtibmas, kelurahan atau pihak kesehatan agar melaksanakan isolasi mandiri. Ini di BI ya, menuju Jalan Doho, kondisinya sepi, banyak pedagang-pedagang kelihatannya di pasar Jalan Doho. Ini harinya kan hari Rabu, suasananya tapi kayak hari Minggu. Karena apa? 75% karyawan tuh bekerja di rumah. Untuk pekerja-pekerja kantoran hanya diperbolehkan 25%. Tolong walaupun kerja di rumah, jangan itu untuk kita ke rumah. Jadi kalau kita keluar pun harus tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi jangan sering-sering keluar dulu, kondisinya masih belum enak. Kita berolahraga secukupnya, makan makanan yang sehat, pola kehidupannya dijaga, istirahat yang teratur. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Ayo bersama-sama kita bantu pemerintah, kita selesaikan masalah ini. Kalau masalah ini selesai, kita bisa hidup normal. Kasihan yang pekerja seni, pekerja yang di dunia perwayangan, pasar malam, itu berhenti total bro, berhenti total. Jaranan mungkin bisanya hanya virtual pun kadang juga nggak bisa. Tolong kita hargai mereka semua, hargai juga para pekerja kesehatan yang mentaruhkan nyawa buat menangani virus ini. Kalau kita emang sudah terpapar virus Covid, kita sembuh, mari kita bantu pemerintah, bantu yang masih terpapar itu biar segera sembuh. Kita donor darah, donor plasma agar terbantu. Sekarang kita di Jalan Patimura, kondisi tokonya belum ada yang buka ya, masih banyak yang bersepeda santai di sini. Kita ngobrol sambil ngerumpi ya, kita ngobrol-ngobrol masalah Kediri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau kami bisa jawab, kami akan jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin
dari rekan-rekan bisa ada yang bisa bantu jawab, silakan nanti langsung jawab aja, nggak apa-apa. Ini depan itu udah dekat dengan pasar Stono Betek baru ya. Kondisinya seperti ini, emang sepi lengang. Biasanya kalau jam segini jam 6 ini kondisinya emang banyak yang udah berangkat kerja, tapi di sini kelihatannya kok sepi. Jadi emang banyak yang dikerjakan di rumah, bekerja di rumah, mungkin hanya orang ke pasar atau pekerja-pekerja yang masih bekerja. Jadi emang angka kemacetannya pun berkurang. Ini juga setiap malam ada penutupan ya, sampai tanggal 8 penutupan bergilir. Jadi gantian, kadang di sekitar jalan Hos Cokroaminoto ini ditutup, kadang di jalan jalan Doho ditutup. Jadi bergantian terus. Jadi harapannya apa? Biar tidak banyak orang yang keluar rumah. Dan toko pun diharapkan, toko, pusat olahraga, mal-mal, pusat pembelanjaan nanti jam 8 tutup. Jadi kalau bisa ya secukupnya aja kita keluar, habis itu jangan ada yang berkerumun di warung kopi dan lain sebagainya, angkringan. Karena apa? Satpol PP dan petugas-petugas terkait tetap berkeliling. Jadi kalau ada kerumunan bisa berpotensi untuk dibubarkan. Nah, ini pasar Paing ya. Pasar Paing kondisinya seperti ini. Masih banyak toko yang tutup, tapi pedagang-pedagang yang di dalam juga udah buka. PPKM ini beda dengan PSBB, jadi semua toko diperbolehkan untuk buka ya. Kalau PSBB kan hanya terbatas kebutuhan pokok dan kesehatan saja. Ini semua toko boleh buka, cuma dibatasi jumlah jam bukanya, jam tutupnya, serta harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau bisa seperti warung-warung hanya menerima 50% lah, depot 50% dari kapasitas kursi biar tidak menumpuk. Karena kita nggak tahu orang yang terpapar virus itu siapa. Kadang orang tanpa gejala yang kita takutkan seperti itu, ngobrol sama kita tanpa kita sadari, kita berjabat tangan dan lain sebagainya, kita akhirnya terpapar. Mari kita jaga diri kita, jaga lingkungan kita. Ayo bersama-sama kita bantu pemerintah menanggulangi virus ini agar segera selesai. Vaksinasi kita dukung sepenuhnya. Langkah pemerintah, jangan gampang terkena pengaruh berita hoax ya. Berita hoax itu bahaya. Kita cerna baik-baik berita, yaitu jangan asal disebarkan, cukup sampai kita saja ya. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita akan sambung di video selanjutnya. Mungkin buat teman-teman yang ada usul, kritik, saran bisa langsung cantumkan ke kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Di pagi hari ini nanti jangan lupa seruput kopi hitamnya. Karena apa? Dari sesuatu yang pahit itu masih bisa kita nikmati kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.